Hmm. Oke, halo, selamat pagi, Kak Citra. Halo, di sini pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, iya beda waktu sama di Indonesia ya Kak. Oke, kita mulai tanya jawabnya ya Kak Citra. Kak Citra, Oke, apa sih yang menjadi latar belakang Kak Citra untuk melanjutkan studi S2 di Jerman? sebenarnya banyak sih latar belakangnya. Pertama tuh karena kan Om, salah satu Om juga lulusan kampus Jerman waktu itu. Terus ya dia kadang suka apa ya kasih support atau encouragement. Cobalah kuliah juga di Jerman kayak gitu. Cuma kan waktu itu sempat kurang tertarik. Nah, terus akhirnya karena pandemi itu kan waktu sebelum pandemi ya kayak September 2019 terakhir ke Jerman balik. Nah, di situ sempet kayak belajar-belajar bahasa Jerman aja online lewat Duolingo segala macam. Terus kayak seru juga. Nah, terus kan aktivitas sehari-hari waktu itu jadi jurnalis ya di Jakarta. Bosen juga ya kayaknya terus ditambah pandemik yang kayak nggak tahu kapan berakhir kayaknya bosen banget akhirnya coba aja untuk studi S2 di Jerman dan terus mulai start browsing ternyata benar kampus gratis biayanya affordable terjangkau terus program yang dicari pun ada jadi ya semuanya kayak match aja gitu dan ya udah akhirnya memutuskan untuk resign sebagai jurnalis di kantor waktu itu dan ya bertekad untuk kuliah S2 di Jerman. Wah, keren banget nih. Oh, oke. Terus nih Kak Citra nih bisa kayak daftar S2 nih itu dapat infonya dari mana aja sih? Kayak apakah cuma dari internet, terus kayak apakah dari teman juga pada saling info kayak gitu? Gimana? Sebenarnya kalau terkait pendidikan S2 di luar negeri kan banyak ya kayak beberapa teman ada yang kuliah di Australia, di Eropa ataupun Amerika. Kebetulan juga waktu itu sempat keterima di kampus Belanda. Jadi kayak datang ke pameran pendidikan juga sebenarnya itu kayak udah biasa juga. Eh, tapi selain itu juga karena sekarang kan selain internet ya ada sosial media gitu banyak beberapa info bisa kita dapetin tuh gampang banget dari sosmed baik Kedubes Jerman, DAAD ataupun kampus itu tersendiri. Kalau khusus kampus yang ini pertama ya dari searching di internet gitu. Habis itu baru menuju ke kampusnya kayak melakukan personal kontak sama mereka satu persatu gitu ya beberapa kampus yang dituju waktu itu kayak gitu infonya. Hmm, iya. Eh, Menurut Kak Citra nih, apa sih yang membedakan sistem, kan Kak Citra nih kalau nggak salah sekarang udah masuk semester 2 ya, studi S2 di sana. Hmm. Apa sih yang mungkin membedakan sistem pendidikan di Indonesia dan di Jerman gitu? Karena kan misalnya dalam konteks mengajarnya, terus kayak penugasan yang diberikan, terus kalender akademiknya, sistem ujian dan pemberian nilainya kan itu juga pasti beda. Nah, apa nih ya Iya yang betul. ini ketahui gitu yang Eh, Kalau bicara pendidikan untuk konteks di sini kan universitas ya karena kalau misalnya bandingin sama kayak SMA, SMP mungkin kurang apple to apple. Jadi mungkin kalau untuk universitas kayak S1 kebetulan dulu S1-nya sih sebetulnya emang pakai bahasa Inggris juga sehari-hari di kelas. Pokoknya semua kan emang dosennya juga orang asing. Sebenarnya kalau cara mengajarnya ketika kayak di kampus dulu S1 sih nggak terlalu beda jauh ya kayak kita lebih two ways communication, lebih interaktif. Jadi enggak yang kayak dosen tuh ngasih arahan gitu ya, terus kita sebagai mahasiswa cuma dengerin duduk manis atau yang nerima segala macam pelajaran hari itu. Nah, kalau di Jerman ini ya kita harus share opinion, bahkan untuk menanya beberapa pertanyaan itu wajib ya. Jadi dosen itu kayak mau kita benar-benar kasih feedback secara langsung. Kalau lo nggak ngerti, kalau kayak kita di Indonesia kan kadang kalau nanya tuh kesannya wah you are stupid atau kok lo
nggak koneksi gitu ya sama pelajaran. Nah, kalau di sini whatever lu bisa nanya, kalian tuh nggak usah takut kayak dianggap nggak paham kayak gitu. Justru profesor itu akan benar-benar appreciate kita kalau kita eh, apa ya kayak menerima eh, pelajaran dari dia dan kita kasih feedback kita nggak paham, mereka lebih senang untuk jelasin secara detail. Kalau terkait penilaian, sistem penilaian tugas, sebetulnya kalau dibandingkan dulu sama S1 nggak beda jauh ya. Kayak di sini ada group working atau juga individual. Kalau individual hampir ya kita nulis ada yang namanya term paper. Term paper itu jadi untuk akhir semester. Jadi kalau misalnya tidak ada oral exam atau written exam, kita tuh akan disuruh buat term paper. Jadi kayak belajar bikin small thesis kayak gitu ya. Nah, sebetulnya itu sedikit challenging buat saya karena udah lama gak kuliah, tapi karena untungnya alhamdulillah tuh kerjaan kan waktu itu selalu nulis ya yang namanya jurnalis. Jadi sebenarnya kalau kayak review jurnal atau baca-baca info terkait whatever gitu udah biasa. Tapi yang menjadi tantangannya tuh how to cite. Gimana sih cara bikin citation, masukin how to write academically kayak gitu. Itu sedikit sangat apa ya menantang, cukup stres. Sempet mungkin Niko kita juga suka sempet ketemu di kelas bahkan di library ketika Niko juga lagi di kampus waktu exchange ya. Stres itu kayak apa ya dinamika mewarnai, tapi ketika kita setelah complete term paper atau ada exam terus nilai kita bagus, wow itu such an achievement yang wah sulit di apa ya digambarkan kayak gitu. Iya betul banget ya Citra. Kayak saya juga ingat kemarin pas sempat jalani exchange tuh kayak, aduh beda banget sama sistemnya di Iya Indonesia. kan, Ya benar-benar kayak bisa. presentasi terus ya kan, kita juga di kelas, jadi ya semacam itu. Betul. Kak Citra, em, itu kan kalau kita bicara dari sisi akademik ya Kak ya. Kalau Mhm. selama menjalani kuliah di Jerman, itu kayak ada tantangan apa aja sih yang dihadapin sama Kak Citra gitu? Eh, Kalau konteksnya misalnya di luar akademik nih, misalnya kayak Mhm. ya dengan teman-teman dinamikanya di sana itu Social life gitu ya. gimana, Eh, gimana tuh? Misalnya kayak culture shock gitu, kayak Kak Citra tuh gimana Oke. sebutin? Eh, Terkait ini sebenarnya kalau kayak sebelum datang ke Jerman kan ya kita tahu ya kalau kayak orang Jerman dibilang always on time kayak segala macam tuh semua well structured disiplin segala macam. Sebetulnya itu sempet kayak wah bisa nggak ya secara kayak kita orang Indonesia tuh sering banget ngaret. Kayak misalnya lo janjian nih jam 1 siang, lo taunya datang setengah 2 on the way, padahal on the way masih di rumah atau di mana gitu. Nggak on the way. Nah ketika di sini emang bener-bener kayak dituntut banget kita tuh kalau datang nggak on time kayak dianggap nggak appreciate someone time, kayak lu tuh udah ngorbanin waktu orang, nggak menghargai, lebih ke situ. Nah di sini tantangannya awal-awal sempet, aduh bisa nggak ya? Karena yang tadi gue bilang sempet kayak ngaret gitu, tapi terus lama-lama biasa. Tapi sebenarnya ada juga nih, kayak orang Jerman kan dibilang di Jerman tuh selalu on time. Ternyata kalau kalian suatu hari nanti kesempatan kayak datang ke Jerman, bahkan Niko pun sudah pasti ngalamin kayak naik kereta, wah sering banget telat kan. Jadi sebenarnya juga nggak bener tuh kalau Jerman selalu on time ya. Jadi kadang ada ngaretnya juga. Tapi memang kalau kayak kita masuk kelas, itu dosen profesor lebih suka kayak 15 menit sebelum mulai, kalau bisa kita udah di kelas. At least kita nggak datang telat, karena kita dianggap tuh ada beberapa profesor yang menganggap itu akan ngedistract, kayak kita ngebuka laptop dari tas, itu kan ganggu ya ketika dia kayak udah mulai ngasih penjelasan. Nah, jadi kalau bisa sebelum itu. Ada sih dosen yang nggak peduli, bahkan kalian mau datang juga nggak masalah. Nah, kalau pertemanan, karena Jerman kan itu boleh kita bilang kayak melting pot ya, kayak orang dari mana aja datang gitu kan. Jadi sebenarnya ini apa ya, kalau dibilang challenging, udah pasti, tapi juga seru karena
kita benar-benar belajar multikultur kayak gimana sih orang-orang datang dari Latin Amerika, orang dari Asia, orang dari Europe, orang dari Amerika atau dari negara mana aja, kayak ada orang ternyata tuh kalau budaya Amerika Latin lah mereka orangnya ceriwis yang suka ngegosip, kadang lebay gitu ya kalau kita bilang. Terus kalau kayak orang Eropa lebih individual, mereka kayak nggak terlalu apa ya untuk kepo gitu lah sama kehidupan orang. Tapi sebenarnya mereka baik sih, kalau kayak kita perlu apa juga mereka saling nolong juga. Ya pinter-pinter aja. Jadi eh, kadang kita suka bilang, oh kayaknya orang Rusia begini ya. Ternyata orang Rusia tuh nggak kayak gitu. Oh kayaknya orang Jerman begini ya, atau orang negara manapun. Ternyata setelah kita apa ya, kayak ngeblend selama satu semester itu, ya kita bisa baca karakter masing-masing. Tapi sebenarnya balik lagi kayak orang tuh sama aja sih. Cuman beda ini aja. Tapi ya gitu tadi kadang memang ada kayak culture shock, kayak oh gini Nick, pasti lu juga ingat kayak culture shock yang pasti kita alamin tuh kalau di Jerman setiap hari Minggu kan tutup. Nah kadang tuh suka lupa kalau misalnya di Jerman kan segala sesuatu tutup ya, kayak kalau di Jakarta kan atau kayak di Indonesia, Minggu justru kita mau hangout, mau mau sama keluarga temen siapapun, atau kadang kita lagi butuh sesuatu gitu kan, gue pergi nih mau ke supermarket atau bahkan ke mall, ya di sini kan tutup. Kadang itu suka lupa ya, bahkan sampai sekarang kayak misalnya lagi, kalau cewek kan kayak suka datang bulan gitu, oh my god ternyata apa menstruation pad itu habis gitu, atau jadi harus sampai susah tuh nelponin temen minta, ya kayak kayak gitu. Karena ya itu tadi cukup kadang masih lupa kalau di Jerman tuh tutup gitu. Bahkan kalau nyari makanan kan kalau kayak di Indonesia lebih gampang ya, kayak GoFood atau GrabFood segala macam. Di sini sebenarnya ada kan kayak Lieferando segala macam, cuma maaf kan mahal. Jadi kan nggak bisa kayak tiap selalu gitu. Jadi mau nggak mau culture shocknya ya harus masak. Yang tadinya bener-bener nggak bisa masak kayak di Jakarta gampang beli, bahkan ada yang bantu. Di sini tuh bener-bener mandiri. Jadi ada negatif sama positif side-nya terkait culture shock ada di Jerman gitu. Jadi dari berbagai sisi gitu ya Kak, nggak cuma dari kayak sisi, Mhm. tapi juga dari sistemnya juga, ya memang mereka toko-toko tuh ya pada tutup hari Minggu ya, karena memang ya seperti. Betul banget. Betul, ya kan Niko, kita ingat kan semua tutup. Jadi ya gitu deh. Jadi makanya kalau kalian nanti ke Jerman, siap-siap aja. Jangan kaget. Menarik, karena kayak aku aja kemarin ingat kalau misalnya yang bahas masa sosial ya, aku kayak Aha. teman-teman dari Latin Amerika segala macam, pas Afrika juga pasti ada kayak aku belum ngobrol sama Oh mereka iya tuh, betul. awalnya kayak ada prasangka buruk gitu kayak mereka dari dulu Betul, betul, betul. mana gini gitu gini, tapi begitu aku komunikasi sama mereka, ya sama-sama manusia, udah kayak ya udah. Betul. Makanya. Ah, menarik nih Kak Citra. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Eh, apa nih rencana Kak Citra ke depannya setelah menyelesaikan studi pasca sarjana di Jerman gitu? eh Sebetulnya sih nggak tahu ya, kayak banyak probabilitas kan. Kayak sebetulnya tuh juga awal waktu datang pertama ke Jerman, karena gue kan suka banget sepak bola dan memang juga banyak background kayak liputan sepak bola segala macam. Nah karena Jerman kan negara sepak bola juga, sebenarnya tuh pengen banget suatu hari kayak kesampaian kerja di salah satu klub sepak bola Jerman. Itu pokoknya salah satu mimpi gitu kan. Sekarang mulai-mulai coba nih, kayak kayak udah satu semester kan. Kalau sekarang baru kerja hanya untuk di kampus ya, eh, bantu profesor dan ada penelitian project gitu. Tapi pengen tuh nanti semester ini mulai nyari tuh pekerjaan yang di luar kampus, yang benar-benar hidup di luar kampus. Kalau misalnya memang ada peluang kayak untuk apa ya, karena kan setelah lulus nanti dapat privilege visa, job seeking visa 18 bulan, itu kayaknya sayang juga kalau nggak dimanfaatin. Sebenarnya pengen mencoba itu gitu. Kalau memang memang setelah usaha doa ternyata enggak, harus balik ke Indonesia, ya mungkin itu jalannya. Tapi kalau memang udah usaha dan doa terus ternyata ada peluang untuk kerja di Jerman, terutama yang terkait dengan sepak bola, wah itu bakal seneng banget.
Tapi sempat juga kayak mau apa lanjut aja ya PhD, tapi agak berat kan. Tapi sebenarnya ini lagi kayaknya baru akan benar-benar dipikirin tuh nanti setelah semester 3 biar kelihatan gitu. Kalau sekarang masih banyak skenario, tapi mungkin nanti ketika udah semester 3 ini mulai kayak kelihatan mana yang more realistic atau unrealistic goals selama setelah menyelesaikan S2 kayak gitu. Menarik banget. Pelan-pelan Kak Citra. Mungkin nanti kalau udah lulus gitu bisa kepikiran untuk PhD. Tapi itu untuk nanti Waduh, kalau semoga nanti PhD, Niko S2 di sini, gue yang aja betul bisa jadi. Ya, ya, ya. ditunggu lagi di Jerman, ketemu lagi. Itu pertanyaan terakhir Kak Citra. Terima kasih banget udah hadiri wawancara ini Kak Citra. Semoga Kak Citra Sama-sama. dengan untuk studinya dan semoga nanti untuk kehidupan Kak. Amin, thank you. Semoga bisa memberi inspirasi juga buat teman-teman semua yang menyaksikan. Iya, sama-sama. Semoga pokoknya pesannya kalau kalian terutama kan yang masih muda, kalau punya impian terutama terkait apalagi ingin S2 di luar negeri. Kayak sekarang kan jalannya banyak ya, kayak bisa lewat beasiswa atau bahkan kalau memang ada kesempatan rezeki tidak hanya dari beasiswa, tapi tetap aja terus bermimpi, jangan putus asa karena pasti selalu ada jalan kalau kita usaha dan doa. Jadi pokoknya lanjutkan terus mimpinya, tapi jangan cuma mimpi, juga bangun gimana how to make it real. Kayak gitu aja. Kali ada strateginya ya Kak Citra, nggak cuma Betul sekali. oke. Kak Citra, terima kasih atas waktunya. Kita akan Sama-sama. terima kasih Kak Citra. Oke. Dah.